Gue mau jujur dari awal. Kalau kata frugal living aja bikin kamu kesel, kemungkinan besar masalah keuangan kamu bukan soal gaji, tapi soal gaya hidup. Karena orang yang paling ribut bilang hidup cuma sekali, nikmatin aja, biasanya adalah orang yang panik tiap akhir bulan. Video ini bukan buat orang yang pengen kelihatan kaya. Ini buat orang yang beneran pengen jadi kaya. Dan kalau kamu tahan nonton sampai habis, kamu bakal sadar satu hal pahit. Kamu nggak miskin karena nasib. Kamu miskin karena kebiasaan. Banyak orang salah paham. Frugal living bukan pelit, bukan menderita, bukan hidup kayak orang susah. Frugal living itu sadar kemana uang kamu pergi, berhenti beli hal yang nggak nambah nilai hidup, dan berhenti sok kaya di depan orang yang nggak peduli. Ironisnya, orang yang kelihatan paling sederhana seringkali justru punya rekening paling sehat. Sedangkan orang yang hidupnya paling nikmat di story, biasanya hidup dari gaji ke gaji. Sekarang kita ngomong realita, bukan motivasi kosong. Gaji UMR, harga rumah naik, biaya hidup makin gila, dan media sosial bikin standar hidup palsu. Kamu nggak kalah secara kemampuan, kamu kalah karena konsumsi berlebihan. Bukan kopi 20.000-nya yang bikin kamu miskin, tapi kebiasaan merasa, cuma 20.000, yang kamu ulang 300 kali setahun. Gue ceritain satu kasus nyata. Ada temen gue, umur 27, gaji biasa aja, gak viral, gak jualan online, tapi dia hidup frugal, masak sendiri, punya budget ketat, gak ganti HP tiap tahun. Hasilnya, umur 29, dia punya dana darurat 12 bulan, investasi jalan, dan gak stres tiap ada masalah. Bandingin sama orang yang tiap bulan upgrade gaya hidup, tapi panik tiap motor rusak. Kalau misalkan kalian mau memahami lebih lanjut tentang frugal living, kalian bisa cek di sini juga, di Instagram Bang Alfi Haidar. Frugal living bukan soal nggak boleh jajan, tapi soal milih jajan yang benar. Orang frugal nggak anti senang, mereka cuma anti bodoh secara finansial. Mereka berani bilang nggak ke hal kecil, demi bilang iya ke masa depan. Dan ini yang bikin banyak orang gagal. Mereka lebih takut dibilang pelit, daripada takut hidup miskin selamanya. Gue tanya ke beberapa orang yang berhasil. Jawaban mereka mirip. Gue bukan cari kaya cepet, gue cari aman dulu. Ada yang bilang, gue mulai frugal bukan karena pengen kaya, tapi karena capek hidup cemas. Dan anehnya, saat hidup lebih sederhana, uang malah mulai ngumpul. Coba lihat orang-orang yang bangkrut. Jarang karena kurang penghasilan, lebih sering karena gaya hidup naik lebih cepat dari pendapatan. Dan coba lihat orang yang stabil. Mereka nggak viral, tapi konsisten. Frugal living itu kayak rem. Tanpa rem, secepat apapun mobil kamu, ujungnya nabrak. Karena frugal memberi kamu 3 senjata. 1, waktu. Kamu nggak kejar-kejaran sama tagihan. 2, pilihan. Kamu bisa ambil resiko tanpa panik. 3, ketenangan mental. Dan ini mahal banget. Orang yang tenang mikir lebih jernih. Dan orang yang mikir jernih, lebih cepat naik level hidupnya. Gua tantang kamu coba frugal living 30 hari. Bukan buat posting, bukan buat pamer, tapi buat ngerasain bedanya. Kalau gagal, setidaknya kamu jujur. Ternyata bukan sistem yang bikin kamu miskin, tapi kamu sendiri. Frugal living gak seksi, gak keren, gak bisa dipamerin. Tapi di dunia nyata, yang bertahan hidup bukan yang paling kelihatan kaya, tapi yang paling siap. Kalau video ini nusuk kamu, bagus, berarti masih ada harapan. Share ke teman kamu yang hidupnya boros tapi sok santai. Dan subscribe ke Bangun Pikiranmu kalau kamu mau bangun hidup, bukan cuma gaya. Oke, sebelum kita tutup, gue mau jujur. Kalau lo ngerasa kepanasan dari video ini, itu bukan karena kita kejam. Itu karena kena. Iya, dan biasanya yang paling tersinggung itu justru yang paling butuh dengerin. Yang langsung mikir, ini mah nggak realistis. Gue kan beda. Gue kan lagi proses. Padahal, proses lo nggak kemana-mana. Kita ngomong frugal living bukan karena pelit, tapi karena lo hidupnya kebanyakan gaya, tapi masa depannya kagak kebangun. Lo ngaku mau kaya sebelum 30, tapi tiap bulan duit habis buat nongkrong biar kelihatan sibuk, ngopi biar kelihatan produktif, cicilan biar kelihatan sukses. Padahal rekening lo kosong. Dan jangan salah paham ya, frugal living itu bukan hidup sengsara, itu hidup sadar. Sadar mana yang penting,
mana yang cuma pengen kelihatan oke di mata orang lain. Masalahnya, kebanyakan orang lebih takut dibilang miskin daripada beneran miskin seumur hidup. Gue mau ngomel dikit. Kalau lo marah, bagus. Kalau lo matiin video, ya berarti lo belum siap dewasa. Lo bilang, gaji gue kecil, mana bisa nabung. Tapi anehnya, kuota selalu ada, nongkrong selalu ada, diskon dikit langsung check out. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, lo nggak mau. Dan yang paling ngeselin itu kalimat ini. Nanti aja kalau penghasilan gue gede. Bro, kalau mental lo bocor, penghasilan segede apapun bakal bocor juga. Frugal living itu bukan soal angka, itu soal karakter. Coba jawab jujur. Kapan terakhir kali lo beli sesuatu tanpa mikir panjang? Kapan terakhir kali lo ngecek pengeluaran bulanan, tahu duit lo lari kemana, mikir ini bikin hidup gue naik atau cuma bikin gue lupa sesaat? Kalau lo nggak bisa jawab, ya pantas kalau hidup lo gitu-gitu aja. Dan jangan sok bilang, gue beda, gue kreatif. Kreatif apaan kalau duit nggak diatur, emosi belanja nggak dikontrol, dan tiap stres larinya ke konsumsi. Lo bukan frugal living, lo emotional spending. Video ini bukan buat semua orang. Ini buat yang capek pura-pura kaya, capek ngejar validasi, capek hidup dari gajian ke gajian. Kalau lo masih nyaman hidup pas-pasan tapi gaya sok mapan, silahkan. Tapi jangan ngeluh hidup lo nggak berubah. Dan buat lo yang mikir, ini orang nyolot banget sih. Iya, karena hidup lo kebanyakan dibohongin konten manis. Kita nggak mau lo termotivasi 5 menit, terus balik miskin lagi 5 tahun. Frugal living itu kelihatan membosankan di awal, tapi menyelamatkan lo di akhir. Sebaliknya, hidup hedon itu seru sekarang, tapi ngebunuh lo pelan-pelan. Makanya, jangan heran kalau orang yang kelihatan biasa aja, jarang nongkrong, jarang pamer, tiba-tiba 5-7 tahun lagi, hidupnya lompat jauh. Bukan karena hoki, tapi karena disiplin pas lo masih sibuk gaya. Sekarang, gue mau tantang lo. Bukan challenge TikTok, bukan gimmick. 30 hari frugal living beneran. Catat semua pengeluaran, potong yang nggak perlu. Alihin ke aset, skill, atau dana aman. Kalau lo gagal, setidaknya lo tahu masalahnya di mana. Dan kalau lo berhasil, lo bakal sadar satu hal pahit. Bukan dunia yang bikin lo susah, lo sendiri. Kalau lo kepikiran buat komen, gue tersinggung, tulis. Serius, tulis kenapa lo tersinggung. Karena dari situ diskusi mulai. Kalau lo ngerasa, anjir ini gue banget, share ke temen lo yang sama keras kepalanya. Dan kalau lo masih di sini sampai menit segini, berarti satu hal, lo belum menyerah sama hidup lo sendiri. Channel ini bukan buat bikin lo nyaman, ini buat ngebangunin pikiran lo. Kalau lo pengen konten yang jujur, pedes, tapi beneran ngebantu, subscribe Bangun Pikiranmu. Nyalain loncengnya, biar tiap kali pikiran lo mulai ngaco lagi, ada yang nampol secara mental. Ingat satu kalimat ini, hemat itu nggak keren, tapi miskin selamanya jauh lebih memalukan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan sekarang, pilih tersinggung atau berubah.